Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di saat Kilura Kundrawana dalam keadaan terdesak oleh protes dan emosi warga Bojong Nipah, tiba-tiba suara bentakan terdengar keras. Siapakah mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Sesaat kemudian, tubuh laki-laki ini tergelimpang ke lantai. Melihat ini, sebagian penduduk menjadi kalap. Mereka menyerbu berserabutan ke atas langkan dengan berbagai macam senjata. "Siapa yang mau mati? Majulah!" teriaklah Pak Luing seraya melintangkan golok. Mereka yang menyerbu menjadi ragu-ragu kini. Namun, beberapa orang di antaranya yang tetap kalap menyerang dengan membabi buta. Maka terjadilah hal yang mengerikan. Orang-orang ini bergelimpangan bermandikan darah, dibabat dan dipapas oleh senjata Tapak Luing dan anak-anak buahnya. Yang lain-lainnya kini tak berani lagi bertindak lebih jauh, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Warisinten sudah sejak lama lari ke dalam rumah sambil menjerit-jerit ketakutan. Sedang Kundrawana menggigit bibir dan pejamkan mata melihat kengerian itu. Kalau saja tidak ingat akan keselamatan anaknya, sudah sejak tadi dia mencabut keris dan turut menyerbu. "Siapa lagi yang mau berkenalan dengan golokku? Silakan maju," kata Tapak Luing tolakkan tangan kirinya ke pinggang kiri. Tapak Luing tertawa. "Nah, kalau kalian masih belum punya nyali untuk masuk ke liang kubur, gotong kunyuk-kunyuk yang malang melintang di langkan rumah ini, kemudian angkat kaki dari sini dengan cepat." Kemarahan penduduk meluap-luap. Namun, apa yang terjadi di depan mata mereka membuat nyali mereka menjadi ciut dan bulu kuduk meremang. Kilura Kundrawana sendiri berdiri mematung. Rahangnya terkatup rapat-rapat. Kegeramannya tiada terlukiskan. Kebenciannya terhadap tiga hitam dari Kali Comel tiada terkirakan lagi. Namun, seperti penduduk Bojong Nipah, dia juga tak dapat berbuat apapun. Penduduk menggotong Kamtolinggo dan korban-korban lainnya. Sebelum mereka berlalu, berserulah Tapak Luing. "Aku tak ingin melihat keonaran macam begini untuk kedua kalinya. Kecuali kalau kalian sendiri yang sengaja minta dibereskan macam kawan-kawan kalian itu. Siapa yang mau berontak, boleh saja. Golokku memang sudah sejak lama haus darah." Tak ada yang menyauti ucapan Tapak Luing itu, dan Tapak Luing yang menyamar sebagai prajurit kadipaten itu berseru lagi. "Jangan lupa, paling lambat tengah hari besok, kalian semua sudah harus melunasi pajak itu. Jika ada yang membantah untuk membayarnya, kalian cukup tahu apa akibatnya." Ketika seluruh penduduk Bojong Nipah sudah meninggalkan tempat itu, maka Tapak Luing menyarungkan goloknya kembali dan berpaling pada Kilura Kundrawana. "Kau harus berterima kasih padaku yang telah selamatkan kau punya batang leher, Kilura." Kilura Kundrawana berkemik. Rahang-rahangnya bertonjolan. Tapak Luing tertawa mengekeh. "Selambat-lambatnya, senja besok, uang pungutan pajak harus sudah kau antarkan ke pondok tua di persimpangan jalan yang menuju ke Linggajati." Kundrawana masih diam. Apakah sudah tuli?" tanya Tapak Luing. Dan Lurah Bojong Nipah itu masih juga diam. Maka membentaklah Tapak Luing. "Kamu tuli ya?" "Aku tidak tuli, Tapak Luing." "Lalu mengapa ditanya diam saja? Mungkin kau gaguk?" Dua orang anak buah Tapak Luing cengah-cengir. "Sesenja-senjanya hari, uang itu sudah harus kuterima. Kau dengar? Bagaimana kalau penduduk tak mau membayarnya?" "Aku tak perlu pertanyaan itu.
bayar atau tidak bayar, pokoknya besok aku cuma tahu terima uang. Tapak Luwing memberi isyarat pada kedua anak buahnya. Ketiganya menuruni langkah rumah dan melangkah maju ke kuda masing-masing. Bagaimana kelanjutannya? Melihat kondisi di desa Bojong Nipah makin gak karuan, adakah Dewa Penolong yang akan menyelesaikan kemelut di sana? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.